Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kuliah pada pagi hari ini sebagaimana hari-hari biasanya. Kami dari kelompok 8 yaitu ada saya sendiri Nurlina, Wafi Zakiyah, Nazula Rohma, Ucok Ardiansa, Robert dan Wiwik akan mempresentasikan yang makalah kami yang berjudul Kitab Al-Maqasid Al-Hasanah karya Al-Syakawi. Kepada pemateri pertama kami persilahkan. Baik, langsung saja pembahasan pertama, yakni biografi Al-Sakhawi. Jadi nama lengkap beliau adalah Abu Al-Khair Asyam Ad-Din Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar bin Utsman bin Muhammad. Mulaqab beliau itu seperti Syamsu Ad-Din, Abu Al-Khair, Abu Abdullah bin Zain, Jalal Abu Al-Fadli, Abu Muhammad Al-Sakhawi, Al-Qahiri Al-Syafi'i. Nah, beliau juga diberi julukan sebagai Al-Sakhawi karena keluarga beliau berasal dari Saka. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal pada tahun 831 Hijriah di sebuah perkampungan di Kairo dan wafat di Madinah pada tahun 903 Hijriah. Nah, jadi sejak kecil ini Imam Al-Sakhawi memang sudah belajar ilmu syariat. Bahkan di usia beliau yang masih dini, ia telah menghafal Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya. Tidak hanya menghafal Al-Quran, Al-Sakhawi juga menghafal kitab-kitab fikih dan hadis seperti kitab Umdatul Ahkam, At-Tanbiyah, Manhaj Al-Asli, Mu'dham Asy-Syatibiyah, dan kitab-kitab lainnya. Jadi dari beliau dini ini, beliau sudah mendatangi para ulama-ulama yang terkenal, yang masyhur di daerahnya. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa Imam Al-Sakhawi menunjukkan tentang kokohnya keilmuan beliau dengan belajar dari para guru yang pakar di bidangnya. Nah, salah satu guru Al-Sakhawi yang paling terkenal ini ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini merupakan guru paling utama dari Syamsuddin Al-Sakhawi atau Imam Al-Sakhawi. Nah, jadi saat itu Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menempati posisi ilmiah terdepan di Mesir kala itu. Maka dari itu Al-Sakhawi selalu berguru kepadanya. Nah, walaupun Ibnu Hajar ini sebagai guru favorit Al-Sakhawi, beliau juga berguru pada tempat-tempat lainnya. Ia belajar dan kira-kira guru beliau ini mencapai lebih dari 400 guru. Nah, Imam Al-Sakhawi juga melakukan perjalanan yang jauh demi mencari ilmu, demi belajar. Demi belajar entah itu di bidang fikih, usul fikih, tafsir bahasa Arab dan qiraat, hadis maupun sejarah. Jadi Imam Al-Sakhawi ini berhubungan baik dengan para ulama. Nah, yang paling utama ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ini seorang ahli hadis dan juga sejarawan. Nah, perjalanan di luar Mesir itu beliau seperti melakukan perjalanan ke Dimyat, Mansurah, Rashid, serta negeri-negeri lainnya. Nah, saat meninggalnya ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu guru utama Imam Al-Sakhawi, dia pun mulai membuka lembaran baru, lembaran hidup kedua bagi Al-Sakhawi. Jadi ia melakukan perjalanan ke banyak kota dan negeri untuk memperoleh ilmu, seperti rihlah ke Makkah, Madinah, Damaskus, Baitul Maqdis, dan negeri-negeri lainnya. Nah, setelah bertahun-tahun Imam Al-Sakhawi menuntut ilmu, beliau pun kembali ke Mesir.
Dan dia di Mesir ini mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya dari berbagai bidang ilmu, terlebih ilmu hadis. Jadi ia mengajarkan ilmunya itu entah di rumahnya atau di mahatnya dan mengajar di berbagai madrasah yang ada di kota Kairo pada saat itu. Selanjutnya di antara murid-murid Imam Al-Sakhawi adalah Muhammad bin Jibril As-Saufi, Ahmad bin Muhammad Abarakauhi, Al-Hamzani, Adihya ibnu Abdu Ad-Daim, Yusuf bin Khalil, Abdurrahman bin Abdul Thalib, Abdul Al-Qadir bin Muhammad, dan lain sebagainya. Imam Al-Sakhawi ini dikenal sebagai orang yang cerdas. Ia mendapatkan beragam pujian dari guru-gurunya. Tidak hanya dari guru-gurunya, ia juga mendapat beragam pujian dari teman-temannya, murid-muridnya, bahkan para ulama sesudahnya, dan para pengkaji yang pernah membaca kitab dan berbagai karangannya. Sampai-sampai Imam Al-Sakhawi ini mendapat julukan ilmiah seperti Syekh Al-Islam, Imam Al-Muhaddisin, Syekh As-Sunnah, Mufti Al-Muslimin, dan julukan-julukan lainnya. Nah, karya-karya Imam Sakhawi ini beliau banyak menghasilkan karya, di antaranya ada Adaw Al-La'mi, terus Al-Maqasid Al-Hasanah, Al-Qaul Al-Badi fi As-Salat ala Al-Habib Asy-Syafi'i, Al-Jawahir Al-Majmu'ah, wa An-Nawadir Al-Masmu'ah, Fatu Al-Mughis bi Syarh Al-Afi Al-Hadis, dan kitab-kitab lainnya. Jadi para ulama ini menilai Imam Sakhawi bahwa dia ini adalah seorang imam, muhakkik, pandai dalam qiraat, mahir dalam bidang nahwu, bahasa, tafsir, dan usul fikih. Bahkan ada salah seorang muridnya, yaitu Syekh Jarullah Ibnu Fahdu Al-Maki. Beliau sampai berkata, "Sungguh guru kami ini Al-Sakhawi benar-benar memiliki sifat yang baik. Saya belum pernah melihat ulama seperti dia di kalangan al-huffaz al-mutaakhirin." Sekian pembahasan terkait biografi. Selanjutnya latar belakang penulis kitab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke latar belakang penulisan kitab. Adapun yang melatar belakangi Al-Imam As-Sakhawi dalam menulis kitabnya, yaitu banyaknya hadis-hadis yang masyhur atau populer di kalangan ulama di berbagai negeri. Hadis-hadis ini diketahui ada yang sahih dan ada juga yang dhaif. Bahkan ada yang juga tidak jelas asal-usulnya atau maudhu. Adapun masyhur yang dimaksud Al-Imam As-Sakhawi adalah masyhur dalam pengertian bahasa, bukan masyhur dalam istilah ilmu hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Penyusunan ini juga untuk memenuhi keinginan dan permintaan banyak kalangan untuk mengumpulkan dan menjelaskan mengenai kedudukan dan derajat hadis-hadis. Dan adapun penyusunan kitab ini Al-Imam As-Sakhawi, yaitu merupakan jawaban terhadap keinginan banyak kalangan yang meminta untuk dikumpulkannya dan dijelaskannya berbagai persoalan perdebatan tentang pemukilan hadis-hadis yang tidak berdasar, dan hadis-hadis ini yang tidak aman dari unsur-unsur kebohongan dan menyimpang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW padahal tidak berdasar. Selain itu, Al-Imam As-Sakhawi menyusun kitab ini agar masyarakat mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak berdasar atau maudhu, untuk mengetahui sunnah yang boleh diamalkan dan tidak, serta menjelaskan bahwa hadis-hadis yang beredar di kalangan masyarakat umum. Jadi inti dari latar belakang penulisan kitab Al-Imam As-Sakhawi ini yaitu hanya untuk masyarakat bisa mengetahui mana yang hadis sahih dan mana hadis yang maudhu dan mana hadis yang dhaif untuk diamalkan di kalangan masyarakat umum. Untuk sistematika penulisan kitab ini menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama, bab pertama penyusunannya berdasarkan urutan huruf hijaiyah.
Pada bab ini, ia menulis hadis-hadis yang masyhur di kalangan masyarakat yang disusun berdasarkan urutan huruf hijaiyah pada awal huruf sebuah matan. Mulai dari alif sampai ya, setiap huruf menampilkan huruf sesuai dengan urutan sesudahnya. Seperti alif dengan sesudahnya alif, kemudian alif dengan ba, begitu seterusnya sampai ya. Hal ini dapat dilihat melalui contoh berikut. Hadisun ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana muttafaqu alaihi min hadithi Malik bin Abi Amirin jaddi Malik bin Anas an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an bihadza. Contoh hadis ini diawali dengan huruf hamzah atau awal matan dengan menyebutkan muharris terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan perawi. Untuk cara yang kedua, adapun pada bab 2 penyusunannya berdasarkan urutan bab-bab. Pada bab ini Al-Sakhawi menuliskan ringkasan semua potongan matan yang telah ditahrij dan ditashih pada bab pertama. Hal ini dapat dilihat pada contoh isi al-bab al-tsani sebagai berikut. Contoh kutipan di atas merupakan representasi dari al-bab al-tsani. Koma pada teks di atas adalah sebagai pemisah atau pembatas antara satu matan dengan matan yang berikutnya yang telah diurai pada nomor-nomor hadis secara acak karena harus mengikuti susunan urutan huruf hijaiyah. Keunikan dan kelebihan kitab. Yang pertama itu tentang keunikan ya teman-teman. Yang mana keunikan dari karya As-Sakhawi ini adalah buku ini mengumpulkan hadis-hadis yang populer di kalangan ulama saat itu dan di kalangan umat dan sangat dijadikan pegangan, bahkan sebagian juga masih sangat populer di Indonesia. Di mana bab 2 dari buku ini merupakan bagian yang memudahkan sekali bagi peneliti hadis untuk sampai pada hadis yang ingin dicari. Yang pertama, banyak rijal yang dijelaskan atau illah jarahnya, sehingga menambah informasi dalam mengungkap unsur penilaian sebuah sanad atau matan jatuhnya nilainya. Yang kedua, mencantumkan syahawit sebuah hadis. Yang ketiga, banyak mencantumkan tausi al-hadis pada kitab-kitab mukharrij. Keempat, menyebutkan mukharrij dan sanadnya dan menjelaskan titik temu antara sanad dan perbedaannya. Yang kelima, jika sebuah riwayat tidak ditemukan dalam hadis, maka As-Sakhawi mencari sumber lain seperti Al-Quran, kisah, contoh-contohnya, dan syair. Dan kemudian, apa sih kekurangan dari kitab ini? Yang pertama adalah banyak hadis yang tidak dihukumi oleh As-Sakhawi, sehingga tidak semua hadis menyajikan data yang lengkap. Yang kedua, As-Sakhawi terkadang tidak bersikap apa-apa terhadap persoalan yang muncul. Bahkan, di beberapa hadis membaca dibuat bingung karena dia hanya menawarkan pilihan-pilihannya. Yang ketiga, As-Sakhawi tidak menyebutkan standarisasi kepopuleran sebuah hadis. Yang keempat, tidak konsisten pada langkah-langkah penulisan. Setelah menyebutkan hadis, ia berbicara tentang sanad dan rawinya. Namun pada kesempatan lain, dia langsung membahas perbandingan matan setelah mencantumkan hadis. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya tadi, Al-Maqasid Al-Hasanah adalah sebuah karya atau kitab yang terdiri dari hadis-hadis yang dikarang oleh Al-Sakhawi. Seorang yang pandai dalam qiraat, mahir dalam bidang nahwu, bahasa maupun tafsir. Penulisan kitab ini dilatar belakangi untuk memenuhi keinginan dan permintaan banyak kalangan untuk mengumpulkan dan menjelaskan mengenai kedudukan dan derajat hadis-hadis itu. Dalam kitab ini juga mengumpulkan hadis-hadis yang populer di kalangan ulama pada saat itu dan di kalangan umat dan sangat dijadikan pegangan, bahkan sebagian juga masih populer di negara Indonesia. Kitab ini disusun dengan berdasarkan urutan huruf hijaiyah dan bab-bab ringkasan matan yang telah ditakhrij dan ditashih. Seperti itu kesimpulannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili rekan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Baik, kepada teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.